Bagi banyak orang, matematika mungkin hanya deretan angka dan variabel yang rumit. Namun, bagi narasumber kita hari ini, matematika adalah bahasa untuk memahami dunia. Berhasil menyelesaikan studi dengan predikat summa cum laude bukanlah sekedar tentang nilai yang sempurna, melainkan tentang ketekunan dalam memecahkan setiap logika tantangan. Selamat datang dalam sesi bincang-bincang bersama dengan Mas Marcel kali ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Lipsi Nurfaiza yang akan memandu bincang-bincang pada hari ini. Mungkin dari Masnya bisa memperkenalkan diri dan angkatan dari Masnya sendiri. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Marcelius Fernando Robot. Aku dari Matematika angkatan tahun 2022. Mungkin lebih tepatnya dulu aku masuk sini lewat jalur SBMPTN atau kalau zaman sekarang namanya SNBT ya. Oke, jadi Mas Marcel ini adalah anak SNBT yang dimana ketika dulu pasti belajarnya sangat tekun sekali ya Mas? Iya. Oke. Mungkin salah satu pertanyaan pertama nih, apa alasan dari Mas Marcel sendiri memilih jurusan matematika, khususnya di ITS? Oke, jadi dulu tuh pertama kali aku kepikiran buat masuk matematika itu karena sejujurnya aja ya, jadi aku tuh belum tahu secara pasti kira-kira sebenarnya aku mau kemana sih. Nah, aku jadi nyari suatu jurusan yang sekiranya cukup umum sehingga aku bisa kemana aja nanti setelah lulus. Nah, aku dapat saran nih dari guru BK sama temen aku kayak, oh Sel masuk aja matematika, nanti kalau udah lulus kamu bisa, oh kalau misalnya mau lanjut ke aktuaria bisa ikut ujian aktuaris gitu kan. Terus kalau misalnya mau ke komputer, dasar-dasar komputer juga dipelajarin di sini gitu. Jadi aku berpikir kayak, oh ya udah kayaknya ini bisa jadi pilihan yang paling tepat buat aku yang belum tahu arahnya kemana. Terus waktu itu kenapa milihnya ITS, itu aku sebenarnya nyari institusi yang emang bagus sih untuk saintek. Jadi awalnya aku mikir ITB sama ITS, jadi makanya alasannya itu sih kenapa milih ITS. Oke, memang berarti arahan dosen dari guru BK itu juga bermanfaat ya Mas, seperti itu. Jadi kalau saya kategorikan sosok dari guru BK Masnya ini adalah orang yang cukup berpengaruh, itu apakah bisa? Iya sih sebenarnya dalam pemilihan pemilihan ke matematika. Iya itu. Soalnya emang dari sekolahanku itu guru BK-nya emang terkenal aktif kayak coba kamu pilih ini, coba kamu pelajarin ini, siapa tahu cocok gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini pasti dari teman-teman juga udah langsung ngeh ya ketika saya tadi menyebutkan yaitu terkait summa cum laude nih Mas. Ini mungkin Mas bisa ceritain kenapa Mas bisa kayak 3,5 tahun itu cara belajarnya gimana, dan emang apakah dari awal Mas Marcel ini udah ngeplan kalau dia mau 3,5 tahun gitu? Mungkin bisa dijelasin Mas. Oke, sebenarnya pas aku tuh mikir gini, aku harus lulus cepat atau lulus tepat waktu gitu kan ya. Terus tapi aku nggak pernah ngeset kayak harus 3,5 tahun gitu. Tapi selama seiring berjalannya perkuliahan gitu kan ya, terus aku kayak syukurnya itu nilainya cukup baik sehingga aku bisa kayak nambah SKS setiap semester gitu kan. Nah, pas udah semester 5 sama 6 itu aku kayak kayaknya bisa nih 3,5. Terus juga kalau misalnya 3,5 kan lebih hemat secara ekonomis kan ya, karena UKT-nya nggak perlu bayar 8 semester, terus juga nggak ngekos di sini lama-lama gitu kan ya. Jadi aku karena ada kesempatan tadi, karena nilainya cukup, terus juga karena tadi ada keuntungannya gitu kan ya, jadi aku milih 3,5 tahun. Tadi apa aja ya? Tadi kayak ada beberapa pertanyaan terkait plannya yang dari Masnya itu gimana untuk belajar secara nyaman gitu Mas. Oke. Kalau aku sih sebenarnya kayak coba ini sih, jadi sebenarnya ini hal yang buruk kalau dipikir-pikir ya, soalnya aku baru tahu cara aku belajar tuh pas kuliah. Jadi pas aku SMA sebenarnya aku kayak nggak tahu cara belajar yang tepat untuk aku tuh kayak apa. Jadi pas aku SMA tuh aku nyoba nonton video orang, nyoba ngajarin orang, nyoba baca buku gitu kan ya. Karena dicoba semua tuh jadinya nggak efektif. Nah pas kuliah aku tuh baru nyadar kayak, oh ternyata aku tuh tipe orang yang cocoknya belajar dengan baca bukunya sendiri sama coba jelasin apa yang aku paham ke orang lain.
Jadi kayak semua waktu yang aku habiskan dengan menonton video orang gitu kan ya, sebenarnya tuh kayak kurang tepat aja. Jadi aku baru nyadar kayak, aku ternyata cara belajarnya harusnya baca aja, nggak usah dengerin orang, karena juga nggak terlalu masuk di kepala aku. Oke, jujur saya juga baru sadar juga ada beberapa teman yang kan hitungannya dari sekarang kan kita saya juga ada tingkatnya Mas ya, itu ada beberapa juga yang kayak pakai storytelling gitu cara belajar ya, dan ternyata setelah saya coba itu juga cukup efektif ya Mas gitu. Jadi kalau emang menurut aku buat belajar itu kan setiap orang beda-beda ya, namanya manusia itu kompleks gitu kan. Pastinya mereka punya cara belajarnya sendiri yang cocok buat dirinya sendiri, dan itu harus kita cari tahu sendiri juga. Oke. Benar sekali. Kita harus mencari tahu cara belajar yang cocok dan nyaman buat kita sendiri. Gitu. Itu adalah kayaknya emang key banget, kunci banget dalam kita menjalani hidup, bisa nggak sih? Iya, setuju. Gitu. Nah, mungkin nih Mas, dari segala dari keseluruhannya, Mas ini ngambil labnya apa terlebih dahulu? Oke, jadi aku tuh labnya matematika industri dan keuangan. Oh, Mika. Alasannya Mas? Karena gini, jadi pas aku masuk sini kan nggak tahu apa-apa. Maksudnya kayak nggak tahu maunya kemana gitu kan ya. Terus pas belajar di sini ternyata kayak, aku sukanya kayak teori peluang, terus statistika gitu-gitu. Makanya aku milih ke Mika ke sana. Oke, mungkin ini agak sensitif kalau Mas mau nge-spill judul dari last exam atau skripsinya Mas itu apa? Kalau boleh tahu. Skripsi maksudnya judul TA ya? TA-nya, sorry. Judul TA-nya aku itu pemodelan dan verifikasi formal perubahan temperatur di kota Surabaya menggunakan rantai Markov waktu discrete dan probabilistic computation tree logic. Oke. Jadi emang karena Mas dari Bekasi ke arah Surabaya ini gitu ya. Salah satu mungkin saya nebaknya kayak gitu. Oke. Mungkin selanjutnya kalau dari matkul menurut Mas yang paling Mas suka itu apa? Oh, statistika tadi. Iya, lainnya jadi mungkin kalau statistika kan kalau di departemen matematika sendiri kan ada dua ya, ada metode statistika sama matematika statistika. Kalau aku pribadi tuh sukanya ada dua, tapi bukan dua yang aku sebut tadi sebenarnya. Jadi yang paling aku suka tuh teori peluang sama matematika statistika. Oke, asik. Nah, mungkin nih Mas, selama 3,5 tahun ini, jadi mahasiswa ITS kan rata-rata tuh pasti ada yang kita harus mendapatkan yang namanya scam atau ikut organisasi atau UKM atau yang lainnya. Mungkin Mas bisa ceritakan cara Mas meraih scam tersebut itu lewat apa gitu Mas? Oke, jadi scam aku tuh aku peroleh gitu ya, itu dari ASDOS. Aku tuh asisten dosen buat kalkulus. Semester 3 kah? Iya, semester 3 sampai semester 7 kemarin. Terus aku juga pernah jadi aslab algoritma pemrograman per 1 itu buat di labnya matematika, tapi cuma 1 tahun karena ternyata capek. Terus abis itu aku juga staff konten di ITS website team. Jadi Mas juga jadi guys, jadi kalau ada yang ngomong anak matematika itu hanya yang nerd or suka belajar aja tuh enggak ya. Contohnya adalah Mas Marcel ini, salah satu ya, dia adalah orang yang cukup advance gitu istilahnya. Dimana selain bisa mendapat untuk gelar summa cum laude ini, Masnya tuh juga bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Apa tadi yang terakhir? Staff kontennya ITS website team. Gitu. Jadi Mas juga mungkin pertanyaan agak sedikit melenceng sedikit. MBTI-nya Mas apa? Aku ENTJ. Oh, sama. Oh iya. Aku ENTJ. Oh iya, gitu. Jadi bisa membawa diri gitu ya Mas ya untuk kitanya. Nah, mungkin nih Mas, mungkin menuju ke pertanyaan terakhir ya. Kayak rencana Mas setelah lulus ini kira-kira apa? Oke, sebenarnya kalau rencana aku yang kayak aku harus specifically achieve gitu nggak ada. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri tuh niatnya itu aku kayak mau coba selesain kayak ujian aktuaris gitu. Jadi dari kan aktuaris itu kan sebenarnya nanti FSAI gitu ya. Tapi buat menjadi aktuaris pertama-tama kita harus ASAI dulu. Nah, ASAI itu ada 7 ujian sama 1 seminar. Dari 7 ujian itu aku udah lulus 3. Jadi aku mau ngejar 4 ujian itu sih. Dan mungkin lagi
apa momen-momen yang menurut Mas paling membanggakan selama di matematika ITS ini atau di ITS ini? Momen paling membanggakan mungkin kalau aku pribadi berpikirnya ya hari ini sih sebenarnya Ya kayak keren banget, sumpah summa cum laude, ya, guys. ketika lulus jadi dari matematika ITS terus predikatnya summa cum laude, terus juga menjadi salah satu lulusan terbaik di wisuda ke 133 ini Mas sih. tadi yang ikrar ya? Iya, Ya, keren banget sumpah itu. Dan mungkin harapan dari Masnya ketika sudah meninggalkan Departemen Matematika ini untuk kedepannya bagaimana kira-kira? Buat Departemen Matematika. Kalau aku sih berharap Departemen Matematika ini bisa menjadi tempat untuk orang tumbuh, berkembang, dan menambah pengetahuannya secara lebih baik, mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang jauh lebih bermutu, lalu juga semoga Departemen ini juga terus mampu meningkatkan rankingnya di kancah internasional. Amin. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi yang Ya. belum sempat terucapkan di yang tadi sih Mas. Ya. Kayak nyaman yang Mas maksud itu kan tadi Mas udah pernah diwawancara itu pas Masnya naik panggung loh guys karena meraih IPK tertinggi juga. Udah naik panggung berapa kali ya Mas tadi? Banyak ya? Iya gitu. Mungkin kayak apakah dalam segi pertemanannya Mas tuh bagaimana? Terus dalam segi ya balik lagi kayak pengerjaan tugasnya itu bagaimana dan kayak dalam segi sosialnya itu bagaimana gitu mungkin. Kayak mungkin kalau aku di kampus kayak gimana gitu ya. Iya. Oke, mungkin kalau aku sih, aku tuh tipe orang yang percaya bahwa yang namanya orang menempuh pendidikan itu bukan tentang ilmu pengetahuan aja, tetapi juga pengalaman dan kemampuan bersosialisasi juga. Jadi selama aku kuliah tuh aku juga usahain untuk mampu cari teman seangkatan sebanyak mungkin gitu kan ya. Coba untuk berbaur dengan lebih orang dengan apa ya, dalam jumlah yang lebih banyak. Terus juga aku selalu kayak apa ya, ini sebenarnya aku nggak tahu hal yang baik atau buruk gitu ya. Aku tuh coba merasakan apa yang orang lain rasakan. Misal kayak teman-teman aku tuh kayak abis makan di sini, aku juga kayak aku juga harus cobain biar apa, misalnya aku tahu apa yang orang lain rasakan juga gitu loh. Karena kita tuh masih muda ya Mas, Iya, kita benar. harus menjelajahi seluruh dunia. Iya benar, setuju. Oke, mungkin ini yang terakhir. Apa dari Mas mungkin pesan dan motivasi untuk adik-adik tingkat nih kayak saya yang masih berjuang dalam di bangku kuliah ini? Mungkin dari Oke. Masnya. Kalau pesan sih ya, mungkin aku berpesan ke teman-teman semua itu buat mencari tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian minati, dan apa yang kalian inginkan gitu kan ya, ingin kalian capai, kalian cita-citakan. Terus coba gali lebih dalam minat kalian di sana, terus juga coba tekuni lagi gitu. Karena sejujurnya aku juga selama kuliah tuh kayak nemu banyak hal yang menarik gitu kan ya. Cuman karena ya namanya juga gak berusaha untuk konsisten gitu ya. Jadi kayak udah aku jalanin beberapa kali, tapi karena akunya nggak tekun, jadi kayak berhenti di tengah-tengah. Jadi aku saranin ke kalian mungkin buat lebih tekun dengan apa yang kalian emang minati gitu. Karena pasti di tengah-tengah ada bosennya, tapi coba lawan rasa itu. Burn out-nya ya. Iya benar. Oke, jadi teman-teman mungkin dari Mas Marcel adalah ketika kalian menjalani sesuatu itu lakukan serius. Karena harus tahu kendali diri kalian sendiri gitu ya. Jangan sampai karena kita fokus ke satu hal itu, kita jadinya lupa kalau di sekitar